Jalan lintas Kalimantan bukan jalan biasa. Di siang hari, ia tampak seperti jalan besar pada umumnya, panas, panjang, dan dilalui truk-truk berat dengan muatan kayu atau batu bara. Tapi begitu malam datang, bayangan gelap dari hutan-hutan lebat di kiri kanan jalan itu seperti bergerak sendiri, seakan hidup, bernafas, dan mengamati siapa saja yang melintas. Seorang supir truk bernama Wandi sudah 10 tahun menyusuri rute itu. Ia bukan orang yang gampang takut, apalagi percaya hal-hal gaib. Tapi malam itu berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Meskipun AC kabin truknya mati dan burung hantu terdengar memekik 3 kali di luar jendela tertutup. Wandi sedang dalam perjalanan membawa muatan semen dari Banjarmasin menuju arah barat Kalimantan. Ketika ia tiba di kilometer 407, jalur yang katanya sering makan korban, ia melihat sesuatu berdiri diam di tengah jalan. Bayangan putih, tinggi, tidak bergerak. Refleks, Wandi injak rem, ban truk mencicit, membuat muatan di belakang ikut terguncang keras. Truk itu berhenti hanya beberapa meter dari sosok tersebut. Wandi nyalakan lampu jauh. Sosok itu terlihat lebih jelas sekarang. Sebuah kain putih mengkilap membungkus tubuhnya. Lengannya terikat di depan. Tapi yang membuat jantung Wandi serasa copot adalah kepalanya yang miring dan wajahnya yang tak ada wajah, tidak ada mata, tidak ada mulut, hanya rongga gelap menganga. Dan di dadanya seperti ada sobekan besar berwarna hitam pekat. Wandi mundur perlahan. Tapi saat ia mencoba menginjak gas dan berbelok ke kanan untuk menghindari sosok itu, entah kenapa setir truknya terkunci. Ia mencobanya lagi, tak bisa. Lalu mencoba mundur, gagal juga. Truk itu seperti membeku di tempat. Dengan gemetar, ia menatap ke depan. Pocong itu masih di sana, tapi kali ini lebih dekat, 2 meter. Wandi panik. Ia klakson keras-keras berkali-kali, tapi tidak ada reaksi. Sosok itu hanya diam, menatap dengan kehampaan dari balik wajahnya yang bolong. Kemudian lampu truk mati sendiri, gelap, senyap, dan dalam kegelapan itu, Wandi mendengar sesuatu mengetuk kaca jendela sampingnya. Pelan, teratur, sekali, 2 kali, 3 kali. Tak kuat lagi, Wandi menjerit dan membuka pintu. Ia lari keluar, menembus semak dan masuk ke hutan. Ia tidak sadar bahwa satu-satunya jalan yang ia ambil adalah jalan setapak bekas tambang yang sudah ditutup puluhan tahun lalu. Jalan yang bahkan warga lokal pun enggan sentuh. Dan malam itu ia tidak kembali. Bukan karena diculik, bukan karena diseret arwah, tapi karena dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Sesuatu yang akan membuatnya bicara sendiri sepanjang sisa hidupnya, kalau ia ditemukan selamat. Yang lebih aneh, keesokan harinya, truk milik Wandi ditemukan masih di tempatnya. Lampu menyala, mesin mati, tapi di atas atap kabin truk ada bekas telapak kaki yang mengarah ke depan. Telapak kaki yang meninggalkan jejak darah. Pagi itu, langit Kalimantan mendung seperti menyembunyikan sesuatu. Kabut tipis belum sepenuhnya mengangkat diri dari permukaan tanah saat seorang warga bernama Pak Arman, pemilik warung kecil dekat kilometer 407, melapor ke polisi bahwa ada truk besar terparkir diam di jalan sejak semalam. Ketika petugas datang, mereka tidak langsung menyadari keanehannya. Truk itu terlihat utuh, tidak rusak. Lampu sorot depan masih menyala redup meski mesin mati. Tapi setelah salah satu petugas naik ke kabin untuk memeriksa, ia menengadah dan menjerit. Di atas atap kabin jelas terlihat bekas telapak kaki berdarah satu arah mengarah ke depan. Tapi bukan itu yang membuatnya ketakutan. Jejak itu tidak memudar, justru bertambah satu demi satu. Turun dari kap truk ke aspal, lalu masuk ke semak-semak di tepi jalan,
dan menghilang ke arah hutan. Petugas mengikuti jejak itu, tidak dengan senjata, tapi dengan keraguan. Mereka menyusuri semak dan batang pepohonan, melewati jalan setapak yang nyaris tak tampak, seolah hanya dibentuk oleh sesuatu yang lewat tanpa menginjak rumput. Jalan ini tak ada di peta, bahkan warga sekitar menyebutnya jalur dingin, karena udara di dalamnya selalu lebih rendah dari hutan sekitar. Kurang lebih 500 meter masuk ke dalam, mereka menemukan sesuatu. Sebuah topi sopir truk bertuliskan Wandi Logistik, masih utuh tidak berdebu. Tapi tepat di bawahnya ada bekas lingkaran tanah gosong, seperti bekas api, tapi tidak ada arang. Tidak ada sisa kayu, hanya tanah yang hangus dan sepasang bekas lutut yang menancap kuat. Petugas yang ikut mulai merasa pusing, salah satunya bahkan muntah. Dan anehnya, suara muntah itu bergema, padahal mereka ada di hutan terbuka. Tak lama, mereka kembali ke truk, tapi seorang warga yang ikut Pardi, pria parubaya dari desa seberang, berdiri mematung. Wajahnya pucat, ia menunjuk kaca samping truk. Di sana ada tulisan dari bekas jari berdarah. Tidak jelas bentuk hurufnya, seperti ditulis oleh tangan gemetar. Tapi dua kata terakhir bisa dibaca dengan jelas: jangan ikuti. Polisi memutuskan untuk mengevakuasi truk. Tapi saat seorang petugas menyentuh gagang pintu, tiba-tiba radio di dalam kabin menyala sendiri. Frekuensi acak, suara keresek. Lalu tiba-tiba, dia belum selesai. Jalan ini akan minta lagi. Suaranya lirih, seperti berasal dari dalam tanah atau dari balik kain kafan. Tak ada yang berani tidur malam itu. Di desa sekitar kilometer 407, orang-orang mulai bercerita bahwa pocong itu bukan hantu satu orang, tapi semacam penjaga jalur darah, makhluk yang muncul setiap kali tanah minta tumbal. Tapi kali ini tidak ada yang meninggal, tidak ada kecelakaan, hanya seseorang yang hilang. Dan jejak darah yang belum mengering hingga sore. Jejak darah itu masih di sana, menyeret di aspal, masuk ke semak, dan hilang di hutan. Anehnya, meski matahari sudah tinggi dan angin berembus dari arah timur, darah itu tidak mengering, tidak berubah warna. Seolah baru saja menetes, padahal sudah lebih dari 12 jam sejak Wandi menghilang. Warga mulai resah, apalagi ketika seorang pengemudi ojek bernama Rahmat melapor melihat bayangan putih melintas cepat di belakang warung Pak Arman. Bayangan itu melesat begitu saja di tengah siang bolong, memantul di kaca truk yang masih terparkir. Hari itu juga, petugas memutuskan mengosongkan area sekitar kilometer ke-407. Jalan ditutup sementara. Truk Wandi dipindahkan dengan derek. Tapi yang paling aneh, saat hendak menderek truk itu, ban belakang sebelah kiri tiba-tiba meledak sendiri. Bunyi ledakannya seperti tangisan, nyaring, menyakitkan. Dan setelah itu, radio mobil derek menyala. Bunyinya statis, lalu terdengar rekaman pendek. 1, belum cukup. Petugas jaga langsung menarik kabel radio dan mematikannya. Tapi suara itu tetap terdengar dari dalam telinga mereka sendiri. Malamnya, beberapa warga melaporkan mimpi yang sama. Mimpi tentang hutan, jalan setapak, dan sosok pocong berdiri di atas pohon. Ya, di atas pohon. Seolah melawan gravitasi. Melihat ke bawah, menanti, dan di bawahnya ada mayat tanpa kepala. Yang lebih mengejutkan, seorang remaja laki-laki dari desa sebelah, Johan, mengaku melihat Wandi duduk di pinggir jalan sambil tertawa sendiri. Saat Johan mencoba mendekat, Wandi menoleh dengan mata kosong, lalu berkata, "Aku bukan Wandi. Dia masih di sana, di tempat yang lebih dalam." Besok paginya, Johan ditemukan demam tinggi dan tidak bisa bicara. Matanya terbuka terus,
Saat dia menulis dengan jari di lantai, hanya satu kalimat yang berhasil ia tulis. Darahnya belum habis. Sejak saat itu, orang-orang yang lewat jalur itu mulai memperlambat kendaraan. Beberapa mengganti jalur, ada juga yang nekat lewat. Lalu keesokan harinya, ditemukan dalam keadaan setengah sadar di hutan sekitar. Selalu dengan cerita yang sama, saya lihat pocong itu jalan mundur. Tapi jejaknya ke depan, hingga akhirnya seorang jurnalis dari Banjarmasin bernama Nina tertarik untuk menyelidiki lebih dalam. Ia yakin ada sesuatu yang belum diungkap, sesuatu yang bukan sekadar cerita mistis. Tapi malam, saat ia tiba di kilometer 407, ia melihat darah itu masih di sana. Masih basah, masih merah. Dan kali ini, jejaknya bercabang. Satu ke arah jalan lama, dan satu lagi ke halaman belakang rumah Pak Arman. Nina berdiri membeku di depan warung Pak Arman. Di hadapannya, jejak darah yang baru lebih tipis, tapi lebih panjang, membentang dari semak di pinggir jalan menuju ke belakang bangunan tua itu. Tak ada hujan, tak ada binatang, tapi tanah tempat jejak itu berada, lembab dan dingin seperti baru disentuh sesuatu yang bukan manusia. Pak Arman keluar pelan dari balik pintu warung. Wajahnya cemas, tangan gemetar. Ia membawa segelas kopi, tapi tidak sadar airnya sudah tumpah setengah. Aku dengar suara dari dapur tadi malam. Bisiknya pelan. Ada yang manggil nama saya, tapi bukan suara manusia. Nina menoleh cepat. Apa Bapak melihat sesuatu? Pak Arman menggeleng. Tapi waktu saya buka pintu, di belakang ada bekas kaki berdarah di atas lantai. Bukan bekas sepatu, bekas telapak langsung, dan semua mengarah ke sumur. Mereka berdua berjalan ke belakang warung, diikuti dua warga lain yang penasaran. Sumur tua di belakang warung itu sudah lama tak dipakai. Dindingnya penuh lumut, tali timbanya putus. Tapi saat Nina menyorotkan senter ke dalam, semua yang melihat langsung mundur panik. Di dalam sumur itu ada kain kafan terjuntai dari atas ke dasar, seperti seseorang pernah digantung di sana. Di ujung kafan ada ikatan tali pocong yang masih utuh. Dan lebih mengejutkan lagi, dari dasar sumur terdengar suara lirih. Lirih dan tercekat, seperti orang yang sedang berusaha bicara dengan tenggorokan yang rusak. Dan suara itu berkata, "Aku masih di sini, tapi yang di luar bukan aku lagi." Sontak Nina menarik tubuhnya mundur, tapi salah satu warga, Badrun, yang nekat mencoba mengangkat ujung kafan itu, langsung terpental ke belakang. Mulutnya berbusa, matanya membiru, dan saat ia sadar kembali, hanya satu kalimat yang ia ulangi terus-menerus. Dia bukan sendiri. Dia bukan sendiri. Dia bukan sendiri. Keesokan harinya, desa mulai kacau. Bukan karena darah atau pocong, tapi karena ada dua orang wandi muncul di waktu yang hampir bersamaan. Yang satu ditemukan lemas di hutan, dibopong warga dalam keadaan nyaris telanjang dan tidak bisa bicara. Yang satu lagi muncul sendiri di pinggir jalan sore hari. Tubuhnya bersih, bajunya utuh, tapi tatapannya kosong. Dan keduanya tidak saling mengenal. Yang satu hanya gemetar setiap kali mendengar kata jalan setapak. Yang satu lagi terus tersenyum dan berkata, "Aku sudah kembali. Jalannya tidak akan marah lagi." Nina hanya bisa berdiri terpaku, karena dari kejauhan ia melihat jejak darah ketiga muncul. Kali ini lebih tipis, lebih cepat mengering, tapi arahnya menuju desa tempat ia menginap. Nina tak bisa tidur malam itu. Ia berdiri di depan jendela penginapan, menatap tanah merah di halaman yang sebelumnya bersih. Sekarang ada garis tipis berwarna coklat tua memanjang dari arah jalan ke depan kamarnya. Jejak itu berkelok, seperti ditarik oleh sesuatu yang pincang, dan tepat berhenti
Di bawah jendelanya, jejak darah itu bukan darah segar. Warnanya gelap, seperti darah lama yang baru dibangkitkan dari dalam tanah. Tapi yang membuat Nina tercekat adalah baunya. Bukan bau amis biasa, tapi bau bunga kamboja busuk yang menyatu dengan tanah basah dan kapur barus. Nina menguatkan diri. Ia membuka pintu dan menyusuri jejak itu perlahan. Senter di tangan, kamera tergantung di leher. Jejak itu menuntunnya keluar dari desa, menyusuri jalan setapak kecil di balik barisan pohon jati, lalu berbelok ke arah bekas tambang yang dulu pernah digunakan warga sekitar. Saat ia melangkah lebih dalam, suara malam mulai berubah. Tak lagi ada jangkrik, tak ada angin, tapi ada suara. Seperti kain digesek ranting, pelan, teratur, mendekat. Nina mempercepat langkah, tapi saat ia tiba di ujung jalan tanah, di depannya terbentang sebuah lubang besar bekas galian tambang, menganga seperti mulut. Dan di tepi lubang itu, Wandi. Tapi bukan salah satu dari dua Wandi yang sebelumnya. Sosok ini tinggi, kurus, mengenakan baju yang lusuh dan robek di dada. Dan wajahnya adalah wajah Nina sendiri. Nina terpaku, tak bisa bicara. Nafasnya berat. Sosok itu mendekat pelan. Kakinya nyaris tak menyentuh tanah. Dan saat jarak mereka tinggal 5 meter, ia berhenti, lalu berkata dengan suara dua lapis suara perempuan dan laki-laki menyatu, "Kalau kamu terus ikut jejak ini, kamu akan jadi bagian dari kami. Tapi kalau kamu balik sekarang, satu lagi harus menggantikanmu." Nina tak menjawab, tapi tubuhnya mundur perlahan. Tangannya gemetar saat ia menoleh. Lubang tambang itu sudah hilang. Di belakangnya hanya hutan dan jalan setapak. Ia berbalik kembali, tapi Wandi itu juga hilang. Yang tersisa hanya satu hal. Sebuah kain kafan tergantung di batang pohon dengan tulisan samar di bagian tengah. Yang melihat ikut menyebar. Pagi harinya, Nina kembali ke penginapan. Ia demam, mengigau, berkata bahwa jejaknya tidak akan berhenti. Tapi sebelum pingsan, ia sempat menulis satu kalimat di buku catatannya. Bukan jalannya yang meminta darah, tapi mereka yang hidup di bawahnya. Warga panik, tapi belum ada yang benar-benar mengerti maksud kalimat itu. Sampai kemudian, seorang anak kecil saat bermain di halaman belakang menemukan lubang kecil dengan kain putih menyembul dari dalamnya. Dan tak lama setelah itu, seluruh desa mencium bau Kamboja dan kapur barus. Padahal tak ada satupun pemakaman dilakukan minggu itu. Bau Kamboja dan kapur barus tidak hanya tercium oleh warga yang tinggal dekat kilometer ke-407, tapi menyebar sampai ke desa-desa kecil lain di sekitar jalur lintas Kalimantan. Semakin banyak yang melapor melihat kain putih tergantung di batang pohon atau jejak darah tipis di depan rumah mereka. Padahal mereka tidak pernah ke tempat kejadian. Beberapa anak kecil mulai bermain sambil berbisik, yang di bawah sudah bangun. Dan malam itu, Nina terbangun dengan tubuh kaku. Demamnya sudah turun, tapi tubuhnya seperti tertarik ke jendela. Ia membuka tirai dan melihat sesuatu yang tak seharusnya bisa ada di dunia nyata. Pocong-pocong berdiri berjejer di sepanjang jalan desa, tidak bergerak, tidak melompat, hanya berdiri, masing-masing menghadap ke satu rumah, termasuk ke rumah tempat Nina menginap. Pocong di depan kamarnya berbeda dari yang lain. Kafan di dadanya berlubang besar, dan dari dalamnya keluar suara napas berat. Tapi bukan itu yang paling mengerikan. Yang membuat Nina menjerit diam-diam adalah wajah pocong itu adalah wajahnya sendiri. Keesokan harinya, Pak Arman akhirnya menceritakan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Puluhan tahun lalu, sebelum jalan lintas Kalimantan dibangun, area itu adalah kawasan kuburan massal. Sisa dari kejadian tragis waktu tambang batu bara liar meledak. Ratusan pekerja terkubur hidup-hidup, tidak semua jenazah ditemukan. Dan sebagian
dibiarkan tertimbun di bawah jalan yang sekarang dilewati ribuan kendaraan setiap hari. Mereka dikubur tanpa nama, tanpa doa, dan tanpa kain kafan. Tanah ini gak pernah dikasih pamit, ujar Pak Arman lirih. Mereka marah, dan mereka sudah memilih jalan untuk bangkit lewat jejak darah. Jejak yang muncul setiap kali ada yang melihat terlalu dalam. Jejak yang tidak bisa dihapus, karena mereka tidak minta dibebaskan, mereka minta dikenali. 3 hari kemudian, Nina pulang ke kota. Ia membawa semua rekaman, catatan, dan dokumentasi. Tapi dalam perjalanan pulang, tepat di kilometer 407, mobil yang ia tumpangi berhenti sendiri. Tidak mogok, tidak rusak, tapi seolah ada yang menahan rodanya di tempat. Ia menoleh keluar. Di seberang jalan berdiri seorang laki-laki berpakaian tambang lusuh. Wajahnya hangus, tapi matanya adalah mata Wandi. Tangan pria itu menunjuk ke tanah, ke bawah, dan dari sela-sela aspal mengalir darah segar. Nina menangis, tapi bukan karena takut, bukan karena ingin lari, melainkan karena ia sadar semua yang tinggal di atas tanah ini adalah penyintas, dan semua yang tertinggal di bawahnya masih hidup, menunggu dalam gelap dengan kain kafan yang tak pernah selesai diikat.